Di tengah lebatnya hutan Sumatera bagian barat, di aliran sungai besar yang menghubungkan pedalaman dan lautan, berdirilah sebuah kerajaan yang pernah menjadi penerus kejayaan Sriwijaya. Namanya Dharmasraya. Tak banyak yang mengingatnya hari ini, namun pada masanya kerajaan ini menjadi titik penting peralihan kekuasaan di Nusantara. Setelah kejayaan Sriwijaya mulai meredup pada abad ke-11, wilayah-wilayah di Sumatera perlahan mencari pusat baru. Serangan dari luar, perebutan jalur dagang, dan melemahnya kekuasaan pusat membuat kekuatan Sriwijaya terpecah. Dari reruntuhan itulah Dharmasraya muncul, berdiri sebagai penerus warisan maritim dan budaya yang dulu menguasai jalur perdagangan Asia Tenggara. Dharmasraya diyakini berada di sekitar hulu Sungai Batanghari, wilayah yang kini masuk Sumatera Barat dan Jambi. Lokasinya bukan kebetulan. Sungai Batanghari adalah jalur kehidupan. Dari hulu ke hilir, kapal-kapal membawa emas, damar, kapur barus, dan hasil bumi lainnya menuju pesisir, lalu ke lautan luas. Siapapun yang menguasai sungai itu, menguasai perdagangan. Nama Dharmasraya mulai dikenal luas berkat sebuah peristiwa penting dalam sejarah Nusantara. Pada tahun 1286, seorang raja dari Jawa, Kertanegara dari Kerajaan Singhasari, mengirimkan sebuah arca Amogapasa ke Sumatera. Peristiwa ini dikenal sebagai Ekspedisi Pamalayu. Arca itu bukan sekadar hadiah, melainkan simbol persahabatan dan juga pengaruh politik. Prasasti Padang Roco menjadi saksi bisu peristiwa itu. Dalam prasasti tersebut disebutkan bahwa arca Amogapasa dipersembahkan kepada penguasa Melayu di Dharmasraya. Hal ini menunjukkan bahwa Dharmasraya bukan kerajaan kecil. Ia cukup kuat untuk diperhitungkan oleh kerajaan besar di Jawa, namun di balik hadiah itu tersembunyi makna yang lebih dalam. Kertanegara ingin menyatukan kekuatan Nusantara menghadapi ancaman dari luar, terutama ekspansi Mongol yang semakin mendekat ke Asia Tenggara. Dengan menjalin hubungan dengan Dharmasraya, Singhasari berharap dapat membangun aliansi lintas pulau. Dharmasraya pun menerima arca itu dengan penuh kehormatan. Ini menunjukkan bahwa kerajaan tersebut bukan hanya kuat secara ekonomi, tetapi juga memiliki kedudukan spiritual dan budaya yang tinggi. Agama Buddha Mahayana berkembang di sana, berdampingan dengan tradisi lokal yang sudah hidup sejak lama. Raja-raja Dharmasraya memerintah di tengah dunia yang berubah. Jalur perdagangan mulai bergeser, kekuatan baru bermunculan, dan pengaruh luar semakin kuat. Namun selama beberapa waktu, Dharmasraya berhasil menjaga keseimbangan. Ia menjadi jembatan antara pedalaman Sumatera dan dunia luar. Tak hanya menjadi pusat perdagangan, Dharmasraya juga menjadi pusat kebudayaan. Bukti-bukti arkeologis menunjukkan adanya arca, prasasti, dan peninggalan religius yang mencerminkan kehidupan spiritual masyarakatnya. Seni pahat, tradisi ritual, dan kepercayaan bercampur menjadi identitas yang unik. Namun seperti banyak kerajaan lain dalam sejarah, kejayaan Dharmasraya tidak berlangsung selamanya. Setelah runtuhnya Singhasari dan munculnya Majapahit, peta kekuasaan kembali berubah. Majapahit, dengan ambisinya menyatukan Nusantara, mulai memperluas pengaruh ke berbagai wilayah, termasuk Sumatera. Dalam kitab Negara Kertagama yang ditulis pada abad ke-14, nama Dharmasraya masih disebut sebagai bagian dari wilayah yang berada dalam lingkup pengaruh Majapahit. Ini menandakan bahwa Dharmasraya tidak hilang begitu saja, melainkan perlahan masuk dalam orbit kekuasaan baru. Namun proses itu kemungkinan tidak terjadi secara tiba-tiba. Bisa jadi Dharmasraya tetap memiliki otonomi dalam beberapa hal, sambil menjalin hubungan politik dengan kekuatan yang lebih besar. Seperti banyak kerajaan di masa itu, hubungan kekuasaan seringkali bersifat cair, bukan sekadar penaklukan mutlak. Seiring berjalannya waktu, pusat-pusat kekuasaan di Sumatera kembali bergeser. Muncul kerajaan-kerajaan baru, jalur perdagangan berubah, dan pengaruh Islam mulai masuk ke pesisir. Perubahan ini perlahan mengubah wajah politik dan budaya wilayah tersebut. Dharmasraya pun mulai tenggelam dalam bayang-bayang sejarah. Tidak ada catatan dramatis tentang kehancurannya. Tidak ada kisah perang besar yang menandai akhir kejayaannya. Ia seolah memudar perlahan, ditelan waktu, meninggalkan jejak yang tersembunyi di balik prasasti dan reruntuhan. Namun meski namanya jarang terdengar, warisan Dharmasraya tetap hidup. Ia menjadi bagian penting dari mata rantai sejarah Nusantara, penghubung antara Sriwijaya dan Majapahit. Tanpa Dharmasraya,
kisah peralihan kekuasaan di Sumatera akan terasa hampa. Kerajaan ini mengajarkan bahwa sejarah tidak selalu tentang kerajaan terbesar atau perang paling dahsyat. Terkadang, justru kerajaan yang berdiri di masa peralihanlah yang memegang peran paling penting. Mereka menjaga api peradaban tetap menyala saat dunia di sekitarnya berubah. Di tepian Sungai Batanghari, angin masih berhembus melewati tanah yang dulu menjadi pusat kejayaan Dharmasraya. Hutan mungkin telah menutupi banyak jejaknya, sungai mungkin telah berubah alurnya, namun cerita tentang kerajaan ini tetap hidup bagi mereka yang mau mengingat. Dharmasraya adalah kisah tentang kelanjutan, tentang bagaimana sebuah peradaban tidak benar-benar hilang, melainkan berubah bentuk, dari Sriwijaya ke Dharmasraya, lalu ke kerajaan-kerajaan berikutnya. Sejarah Nusantara terus mengalir seperti sungai yang tak pernah berhenti. Dan di sanalah, di antara aliran sungai dan bayang-bayang masa lalu, Dharmasraya tetap berdiri dalam ingatan, bukan sebagai kerajaan yang hilang, tetapi sebagai penjaga warisan, saksi bisu perjalanan panjang peradaban di tanah Sumatera.